Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi lanjutan ya. Di logika kemarin di video sebelumnya sudah dibahas mengenai konjungsi dan disjungsi. Nah, sekarang kita bahas kondisional dan bikondisional atau implikasi, biimplikasi ya. Implikasi dari imply ya. Imply itu mengakibatkan ya, mengakibatkan artinya sebenarnya kalimat implikasi ini kalimat hubungan sebab akibat, tapi secara matematika dua kalimat dinyatakan dalam bentuk implikasi tidak harus selalu punya sebab akibat sebenarnya, tapi secara kontekstual kita harus mempunyai kalimat yang mempunyai hubungan sebab akibat dalam implikasi. Tapi secara logika matematika di sini, meskipun dua kalimat itu tidak punya sebab akibat, tetap bisa dibuat sebagai implikasi atau biimplikasi ya. Nanti kita buat contohnya. Oke. Proposisi bersyarat ya. Sebelumnya kita sudah punya proposisi, kita punya proposisi bersyarat ya. Kita nyebutnya kondisional ya. Kondisional artinya bersyarat atau implikasi ya. Bentuk proposisinya adalah itu, jika P maka Q ya. Jika P maka Q. Dinotasikan seperti itu, P panah Q. Jika P maka Q. Artinya jika P maka mengakibatkan Q berlaku. Maksudnya seperti itu ya. Proposisi P, jadi yang di depan ini, proposisi pertama disebut sebagai hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisinya ya. Sedangkan proposisi Q kita nyebutnya adalah konklusi atau konsekuen atau simpulan ya, simpulan. Konklusinya ya. Jadi kita punya dua proposisi yang digunakan di sana, P dan Q. P-nya disebut hipotesis, Q-nya disebut konklusi. Dibaca jika P maka Q, gitu ya. Contoh, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Ya. Nah, ini kan hubungan sebab akibat nih. Jika saya lulus ujian, maka saya mendapatkan hadiah dari ayah. Yang kedua, jika suhu mencapai 80 derajat, maka alarm akan berbunyi. Ini kan hubungan sebab akibat. Kalau suhunya 80 derajat, akibatnya alarm berbunyi gitu ya. Kemudian jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri ya. Contoh jika maka ya. Nih, misalkan X, kita punya proposisi X, Anda berusia 17 tahun, Y, Anda dapat memperoleh SIM, nyatakan proposisi berikut dalam notasi implikasi. Ya, artinya kita punya jika X maka Y gitu ya. Kita punya X X maka Y gitu ya. Maka notasinya itu. Nah, pernyataannya berarti kan kita punya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Kan gitu. Jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Sebab akibatnya gitu ya. Nah, notasi implikasinya adalah ini. X maka Y gitu ya. Jika X maka Y. Jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Tabel kebenarannya seperti itu. Ada dua pernyataan, maka ada 4 kasus gitu ya. Nah, pada implikasi, ini kita lihat konklusinya ya. Kalau konklusinya benar, maka implikasi itu bernilai benar. Ya. Jadi kalau implikasi yang di belakang ini kan Q, kita lihat Q-nya. Kalau Q-nya benar, maka implikasi itu bernilai benar. Nah, kalau Q-nya salah, baru kita lihat hipotesanya. Kalau hipotesanya benar, berarti dia salah.
Misalkan kayak gini, kita ngerjakan soal, caranya benar, tapi ternyata hasilnya salah gitu ya. Maka jawaban kita adalah salah. Nah, kalau di sini, kalau konklusinya salah, kemudian kita cek hipotesanya ternyata juga salah, maka pernyataan itu benar. Artinya penyebabnya salah, yang disebabkan salah kan jadi benar, ya kan? Kalau yang artinya dua-duanya salah dia jadi benar, ya. Dua-duanya salah dia jadi benar. Itu adalah implikasi. Jadi kebenarannya seperti itu. Kalau konklusinya benar dia benar, kalau konklusinya salah kita cek di hipotesanya. Kalau dia salah maka dia jadi benar ya, salah-salah dia jadi benar. Tapi kalau hipotesanya benar, konklusinya salah dia jadi salah. Oke. Misal ini. Ini tadi yang saya sebutkan di awal ya, tidak ada hubungan sebab akibat kalau di matematika. Perhatikan bahwa dalam implikasi yang dipentingkan nilai kebenaran premis dan konsekuen, bukan hubungan sebab akibat di antara keduanya. Beberapa implikasi di bawah ini valid, meskipun secara bahasa tidak mempunyai makna. Contohnya ini. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka Paris ibu kota Prancis. Ini kan nggak ada hubungannya. Mau 1 tambah 1 sama dengan 10, Paris ya tetap ibu kota dari Prancis gitu ya. Tapi nilai dari implikasi itu dia benar. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, benar. Paris ibu kota Prancis, benar. Jadi benar maka benar dia jadi benar. Ya. Yang kedua, jika n bilangan bulat, maka hari ini hujan. Ya. Mau n-nya ganjil, mau n-nya bulat, hari ini bisa hujan, bisa enggak kan ya, nggak ada hubungannya. Tapi itu bisa saja diimplikasi gitu ya. Jika n-nya bulat maka hari ini hujan. Jadi implikasi seperti ini tidak masalah ya. Meskipun nggak ada hubungan sebab akibat gitu ya. Tapi dalam konteks kontekstual kita punya hubungan sebab akibat mestinya ya yang digunakan dalam implikasi. Oke, contoh yang lain. Tunjukkan bahwa jika P maka Q ekivalen secara logika dengan negasi P atau Q ya. Masih ingat ekivalen jika kita punya tabel kebenarannya identik. Oke, kita punya PQ TTFF, Q-nya TFTF, negasi P-nya FFTT gitu ya. P maka Q tadi kita punya kalau Q-nya benar maka dia benar. Kalau Q-nya salah, P-nya salah, dia benar. Kalau yang Q-nya salah, T-nya benar, dia jadi salah gitu ya. Kemudian negasi P atau Q, negasi P atau Q, atau masih ingat salah satu saja benar, dia benar ya. Kalau ada T pasti T. Ada T benar, FF salah, TT benar, ada T benar. Ya. Nah, kita lihat di situ. Dua pernyataan itu tabel kebenarannya sama. TT, FF, TT, TT gitu ya. Artinya P maka Q itu ekivalen dengan negasi P atau Q ya. Ekivalen dengan itu. Nah, ini kalau dua-duanya dinegasikan maka dia jadi ekivalen. Jadi negasi dari P maka Q ekivalen dengan negasi dari negasi P atau Q. Nah, di pertemuan sebelumnya negasi dari disjungsi kan itu negasi P dan negasi Q kan gitu ya. Negasi dari negasi dirinya sendiri P dan negasi Q. Jadi negasi dari implikasi adalah itu P dan negasi Q ya. Jadi negasi dari implikasi adalah itu P dan negasi Q. Pak, kalau implikasinya begini, P maka negasi Q misal, maka ingkarannya adalah sama mengikuti itu P dan negasi dari yang belakang. Yang belakang adalah negasi Q. Ekivalen dengan P dan Q. Negasi dari negasi kan jadi Q ya. Dan seterusnya. Itu adalah
ingkaran dari atau negasi dari implikasi ya. Jadi negasi dari implikasi itu. Kalau kita punya implikasi P maka Q, negasinya adalah P dan negasi Q. Kalau kita kembali ke yang sini tadi, nah ini. Kalau kita punya X maka Y, maka negasinya ya, negasi dari X maka Y adalah X dan negasi Y, kan gitu. Nah, maka kalimatnya menjadi X, Anda berusia 17 tahun, dan negasi Y. Negasi dari Y, Anda tidak dapat memperoleh SIM. Jadi negasi dari itu adalah itu. Anda berusia 17 tahun dan Anda tidak dapat memperoleh SIM. Ya. Oke. Contoh yang lain. Ya. Ini contoh ekivalen atau enggak gitu ya. Antara kalimat jika P maka negasi Q sama jika Q maka negasi P ya. Jadi ada dua pedagang saling masing-masing punya moto. Pedagang satu motonya barang bagus tidak murah ya. Barang bagus maka tidak murah. Pedagang kedua barang murah maka tidak bagus gitu ya. Nah, apakah moto itu sama atau enggak? Misal kita buat proposisi barang itu bagus adalah P, barang itu murah adalah Q, maka moto pedagang pertama adalah jika P maka negasi Q. Jika barang itu bagus maka tidak murah. Negasi Q berarti kan tidak murah ya. Moto yang kedua barang murah berarti Q maka tidak bagus. Karena P-nya bagus maka tidak bagusnya adalah negasi P. Nah, apakah dua moto itu sama atau enggak? Kita cek nilai kebenarannya. PQ TTFF TFTT TFTF negasi P FFTT negasi Q FTFT gitu ya. P maka Q, F kita lihat P-nya T maka dia F ya. Negasi Q-nya T maka dia benar. F kita lihat yang di depan F juga maka dia benar. T pasti benar gitu ya. Oke, yang kedua Q maka negasi P. Negasi P di belakang. Kalau F kita lihat Q-nya. Karena T maka dia salah. Negasi P salah, di depannya salah maka dia benar. Negasi P-nya benar maka benar. Negasi T-nya benar maka benar. Jadi kalau konklusinya benar kita nggak perlu cek hipotesanya ya. Tapi kalau konklusinya salah maka kita perlu cek hipotesanya. Oke. Karena tabel kebenarannya identik maka P maka negasi Q itu ekivalen dengan Q maka negasi P. Nah, ini yang disebut dengan kontraposisi ya. Apa itu kontraposisi? Kita lihat berikut ini. Mana kontraposisi? Nah, ini. Tapi sebelumnya kita ke latihan dulu. Nyatakan pernyataan berikut dalam simbolik. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 17 tahun. Kecuali Anda sudah menikah ya. Jadi kalau Anda berusia 17 tahun, maka Anda bisa jadi pemilih. Tapi kalau berusia 17 tahun, maka tidak bisa jadi pemilih, kecuali kalau Anda sudah menikah. Jadi misalkan umurnya di bawah 17, tapi sudah menikah, maka boleh menjadi pemilih dalam pemilu. Ya. Jadi kalimatnya itu. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali Anda sudah menikah. Nyatakan dalam notasi simbolik. Ada 3 kalimat di sana ya. Ada 3 kalimat. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Kemudian Anda berusia 17 tahun. Yang ketiga, Anda sudah menikah. Format di situ Q jika P gitu ya. Yang harusnya P, jika P maka Q ya. Jika P maka Q ya.
Ini ekivalen dengan Q jika P nyebutnya ya. Jadi notasi simboliknya itu. Q jika P itu jika P maka Q maksudnya ya. Jika P maka Q. Susun ulang ke bentuk standar jika P maka Q. Maka kita punya itu. Jika Anda berusia 17 tahun kecuali sudah menikah, ya, maka Anda tidak dapat terdaftar ya. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih ya. Nah, kita uraikan 3 proposisi. Anda berusia 17 tahun M, Anda sudah menikah N, Anda dapat terdaftar sebagai pemilih adalah R. Nah, kalimat di sini, jika Anda berusia 17 tahun M gitu ya, kecuali Anda sudah menikah, kecuali ini kita pakai sama kayak tetapi gitu ya, dan Anda sudah menikah N, maka Anda tidak dapat mendaftar sebagai pemilu, negasi R ya. Sehingga simboliknya kita punya itu. M dan kecuali Anda sudah menikah ya. Jika Anda berusia di bawahnya, Anda berusia di bawah 17 tahun tadi ya. Oh ya, di bawah 17 tahun. Kecuali sudah menikah ya. Berarti kalau dibuat di sini dan belum menikah jadinya ya, maka tidak dapat. Jadi kalau ini di bawah 17 dan belum menikah, maka tidak terdaftar gitu ya. Jadi kalimatnya di bawah dan belum menikah, maka tidak terdaftar. Jadi sini M dan negasi N di bawah 17 dan belum menikah, maka tidak terdaftar. Jadi kalimatnya secara simbolik itu. M dan negasi N, maka negasi R gitu ya. Kecuali, jadi di sini maksudnya kecuali kalau sudah menikah ya, maka Anda bisa terdaftar ya. Oke. Nah, sekarang kita ke varian proposisi bersyarat. Ada 3 varian. Jadi kalau kita punya implikasi jika P maka Q, maka kita punya 3 varian proposisi bersyarat dari jika P maka B. Ada converse, ada inverse, ada kontraposisi. Jadi misal kita punya implikasi P maka Q, maka converse dari itu adalah Q maka P. Inverse dari implikasi itu adalah negasi P maka negasi Q. Kontraposisi dari implikasi ini adalah negasi Q maka negasi P. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. P maka Q itu converse-nya ini, inverse-nya itu, kontraposisi itu. Kita lihat mana yang identik. Implikasi dengan kontraposisi. Artinya P maka Q itu ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Sama kayak yang barang moto barang murah tadi ya. Ini kan kontraposisinya nih. Kalau kita punya P maka negasi Q, kontraposisinya kan negasi. Negasi Q maka negasi P kan gitu. Negasi Q, negasi dari negasi Q adalah Q, maka negasi P ya. Ini adalah kontraposisi, maka nilai kebenarannya sama. Nah, converse dan inverse ini juga saling kontraposisi. Jadi kalau kita punya Q maka P, maka kontraposisinya negasi P maka negasi Q. Nah, dua ini saling berkontraposisi sehingga tabel kebenarannya identik. Jadi ini mereka kalimat yang ekivalen. Converse dan inverse itu ekivalen. Implikasi dan kontraposisi ekivalen ya. Contoh, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi ini. Jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya.
Converse-nya kalau kita punya P maka Q, maka converse-nya adalah Q maka P ya, dibalik. Jika ia orang kaya, maka ia punya mobil ya. Jika Amir orang kaya, maka ia punya mobil. Inverse negasi P maka negasi Q. Jika tidak punya mobil, maka bukan orang kaya ya. Jika tidak punya mobil, maka bukan orang kaya, inverse-nya. Kontraposisinya negasi Q maka negasi P. Jika bukan orang kaya, maka tidak punya mobil. Itu kontraposisinya. Oke, itu adalah implikasi ya, beserta variannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bikondisional. Bikondisional. Kalau implikasi ya, implikasi itu dari kiri ke kanan, sebab akibat. Tapi kalau implikasi B itu kan dua. Artinya sebabnya bolak-balik ya. Jadi kalau tadi implikasi itu P ke Q, nah sekarang P ke Q, Q juga ke P. Jadi bolak-balik. Dinotasikan seperti itu. Dibacanya itu P jika dan hanya jika Q. Ya, P jika hanya jika Q. Notasinya itu P ke Q, Q ke P gitu ya. Dia akan bernilai benar kalau dua-duanya punya nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau sama-sama T atau sama-sama F, dia baru benar. Ya. Kalau enggak, maka dia jadi salah. Jadi kalimat ini itu dimaknai sebagai berikut. Jika P maka Q ya, sekaligus jika Q maka P gitu ya. Jadi kalimat itu ekuivalen dengan, jadi implikasi P jika dan hanya jika Q itu ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Nilai kebenarannya akan menjadi benar kalau P dan Q punya nilai kebenaran yang sama, sama-sama benar atau sama-sama salah ya. Jadi kita punya ini maknanya. Oke. Jadi ini tadi ya, P maka Q TF FT, di sini TF FT juga. Jadi dua ini ekuivalen, gitu ya. Nah, negasinya, negasi dari biimplikasi itu akan ekuivalen dengan negasi dari itu ya, negasi dari P maka Q dan Q maka P ya, akan ekuivalen dengan itu. Proposisi maju berikut adalah biimplikasi contoh ya. Jika yang A 1 tambah 1 sama dengan 2, jika hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, jika hanya jika. Yang B sama C ini penyebutan yang lain ya. Kalau ini dia menggunakan bahasa Inggris saja, if and only if. If and only if ya bacanya, IFF. Kalau jika hanya jika kita singkatnya JHJ. Jika hanya jika, tapi kalau if and only if kita singkatnya IFF ya, sama aja. Nah, negasinya sekarang, negasi dari P jika dan hanya jika Q itu adalah negasi dari P maka Q dan Q maka P. Masih ingat? Negasi dari konjungsi P dan Q adalah negasi P atau negasi Q kan gitu. Nah, cuma masalahnya di sini kita punya majemuk dan majemuk di sini ya. Sehingga negasi dari P maka Q dan Q maka P itu akan ekuivalen dengan negasi yang pertama ya. Kalau di sini kan 1 P. Kalau di sini berarti negasi dari itu, negasi dari P maka Q ya, atau negasi dari yang kedua, negasi dari Q maka P. Nah, negasi dari P maka Q kita punya P dan negasi Q ya, atau negasi dari Q dan P adalah Q dan negasi P. Oke,
Jadi itu adalah negasi dari bikondisional atau biimplikasi. Jadi negasi dari P hanya jika Q adalah itu P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Oke. Nih, sampai sini kita lanjutkan ke soal tes formatif ya, di diskusi ya. Silahkan dilihat lagi mana yang belum paham, kita bisa diskusi bertanya. Oke.